Legenda asal-usul Kerajaan Bulungan. Di sebuah desa kecil yang tenang di tepian Sungai Payang, hidup seorang pemimpin suku bernama Kuwayi. Dia adalah kepala suku Dayak Hupan, suku yang telah lama mendiami wilayah itu dengan kehidupan sederhana. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 80 jiwa yang saling bergantung satu sama lain. Namun kehidupan di sana seringkali penuh dengan tantangan dan hasil alam yang mereka peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari saat Kuwayi sedang berburu di hutan yang lebat, dia tidak berhasil menemukan hewan buruan apapun. Hanya sepotong bambu besar yang disebut bambu betung dan sebutir telur yang dia temukan tergeletak di atas tunggul kayu jemlai. Dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan penasaran, Kuwayi membawa pulang benda-benda tersebut. Sesampainya di rumah, Kuwayi menunjukkan penemuannya kepada istrinya. "Lihatlah apa yang kubawa pulang hari ini," katanya sambil meletakkan bambu dan telur itu di hadapan istrinya. Istrinya mengangguk meskipun ada keraguan di matanya. "Ini bukan hasil buruan yang biasa kau bawa pulang, Kuwayi." Malam itu mereka berdua terkejut ketika tiba-tiba bambu itu terbelah dan keluarlah seorang bayi laki-laki yang tampan. Sementara itu dari telur yang dipecahkan oleh istrinya muncullah seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka berdua sangat terkejut tetapi juga bersyukur atas karunia aneh ini. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya istrinya dengan suara gemetar. Kuwayi memandang bayi-bayi tersebut dengan penuh rasa heran. "Mereka adalah hadiah dari para dewa. Kita akan merawat mereka seperti anak kita sendiri." Mereka menamai bayi laki-laki itu Jau Iru dan bayi perempuan itu diberi nama Lemlai Suri. Waktu berlalu dan keduanya tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang elok. Kuwayi dan istrinya merasa bahwa kedua anak ini memang ditakdirkan untuk bersama. Ketika waktunya tiba, mereka menikahkan Jau Iru dan Lemlai Suri sesuai dengan wangsit yang diterima. Setelah Kuwayi meninggal, Jau Iru didaulat menjadi pemimpin baru suku tersebut. Di bawah kepemimpinannya, suku Dayak Hupan berkembang dan semakin makmur. Dari pernikahan Jau Iru dan Lemlai Suri, lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Parenjau. Ketika Jau Iru meninggal, Parenjau melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan begitu seterusnya hingga akhirnya kepemimpinan suku jatuh ke tangan Lahai Bara, cucu dari Jau Iru. Lahai Bara, seorang pemimpin yang bijaksana, dikaruniai dua anak, seorang putra bernama Sadang dan seorang putri bernama Asung Luan. Namun kehidupan mereka tidak selalu damai. Desa mereka diserang oleh suku Kenyah dari Sarawak yang dipimpin oleh seorang pemimpin kejam bernama Sumbang Lawing. Dalam serangan tersebut, Sadang tewas, meninggalkan Asung Luan dan sisa penduduk desa dalam ketakutan dan kesedihan. Asung Luan meski diliputi kesedihan atas kehilangan kakaknya, bertekad untuk melindungi sukunya.
Dia memimpin mereka dengan penuh kasih sayang, tetapi hatinya selalu diliputi oleh kecemasan karena ancaman dari Sumbang Lawing belum hilang. Suatu hari, seorang pemuda dari kerajaan Brunei bernama Datuk Mencang tiba di desa Asung Luan. Dia seorang perantau yang mencari tanah baru untuk dijadikan kerajaan. Ketika dia melihat Asung Luan, dia terpikat oleh kecantikan dan keberanian gadis itu. "Siapakah engkau, wahai putri yang cantik?" "Aku adalah Datuk Mencang dari Brunei dan aku datang dengan niat baik." Asung Luan menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan. "Aku adalah Asung Luan, pemimpin suku ini. Apa yang kau inginkan di sini, Datuk?" "Aku telah mendengar tentang kecantikanmu dan kebaikan hatimu. Aku ingin meminangmu dan menyatukan kedua wilayah kita dalam kedamaian," jawab Datuk Mencang dengan penuh percaya diri. Asung Luan terdiam sejenak, memikirkan tawaran itu. "Aku tidak menolak tawaranmu, Datuk. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Engkau harus mengalahkan Sumbang Lawing yang telah membawa kehancuran dan kesedihan bagi suku kami." Datuk Mencang memahami kesulitan yang dihadapi oleh Asung Luan dan sukunya. Dia menyetujui syarat tersebut dan mulai merencanakan cara untuk mengalahkan Sumbang Lawing. Dia tahu bahwa dalam hal kekuatan fisik, Sumbang Lawing jauh lebih kuat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan kecerdikan sebagai senjatanya. Datuk Mencang mengundang Sumbang Lawing untuk bertanding mengiris jeruk dengan senjata. Pertandingan itu tampak sederhana, tetapi memerlukan ketelitian yang luar biasa. Sumbang Lawing yang lebih terbiasa dengan pertempuran fisik meremehkan tantangan tersebut. "Kau ingin bermain-main dengan jeruk? Ini bukan permainan prajurit sejati," ejek Sumbang Lawing. Datuk Mencang hanya tersenyum. Kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan otot. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul dalam ketelitian. Pertandingan dimulai dan seperti yang diduga Datuk Mencang, Sumbang Lawing tidak dapat mengimbangi ketelitian dan ketepatan Mencang dalam mengiris jeruk. Akhirnya Sumbang Lawing terpaksa mengakui kekalahannya dan sesuai dengan kesepakatan dia meninggalkan wilayah Asung Luan dan tidak pernah kembali. Setelah kemenangan tersebut, Datuk Mencang dan Asung Luan menikah dalam sebuah upacara yang meriah, disaksikan oleh seluruh anggota suku dan para tamu dari berbagai wilayah. Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga simbol dari penyatuan dua kekuasaan, yakni suku Dayak Hupan dengan Kerajaan Brunei. Dari sinilah cikal bakal Kesultanan Bulungan yang kemudian menjadi kerajaan besar di wilayah itu. Kesultanan Bulungan dipimpin oleh Datuk Mencang dan Asung Luan dengan bijaksana. Mereka berdua membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Datuk Mencang kemudian bergelar Ksatria Wira dan mulai menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Kesultanan ini terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun hingga akhirnya menjadi salah satu kekuatan besar di Kalimantan Utara. Dalam setiap masa kepemimpinan, para pemimpin Kesultanan Bulungan selalu mengingat ajaran leluhur mereka bahwa kekuasaan bukanlah tentang siapa yang paling kuat,
Tetapi siapa yang paling bijaksana dan mampu membawa kedamaian bagi rakyatnya? Cerita ini mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, keteguhan hati, dan pentingnya perdamaian dalam memimpin suatu negeri. Kisah Asung Luan dan Datuk Mencang bukan hanya tentang asal-usul sebuah kerajaan, tetapi juga tentang bagaimana cinta dan kepemimpinan yang bijak dapat menyatukan berbagai perbedaan menjadi suatu kesatuan yang kokoh. Begitulah cerita asal-usul Kerajaan Bulungan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.